Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alifah. Saya mahasiswa pendidikan program Study Nurse Stikes Surya Global Yogyakarta. Saya merupakan angkatan ke-25 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan tema peran keluarga dengan pasien halusinasi. Dalam kasus ini khususnya halusinasi pendengaran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas stase keperawatan jiwa, di mana stase keperawatan jiwa merupakan salah satu stase yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan nurse di Stikes Surya Global Yogyakarta angkatan 25 tahun 2020. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Dewi. Ya. Di sini saya bekerja di shift pagi, yaitu jam 7 sampai jam 2 siang di Rumah Sakit Pelita Indah Yogyakarta. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lala. Ya, baiklah Bu. Ibu Lala ini merupakan anggota keluarga dari Tuan A ya Bu ya? Ya, benar. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan, di mana untuk temanya telah kita tentukan ya Bu ya, yaitu peran keluarga terhadap pasien dengan halusinasi pendengaran, gitu ya Bu ya? Ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Pada pertemuan kali ini kira-kira apa saja yang akan dibahas ya Bu? Baiklah, mungkin pada kali ini kita akan membahas seputar tentang halusinasi Bu, di mana halusinasi tersebut kan yang dialami oleh Tuan A, yaitu halusinasi pendengaran. Ya. Gitu ya Bu ya. Kurang lebih pada kali ini kita akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia sekali Ibu. Iya, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mempunyai 2 leaflet ya Bu ya. Ini untuk Ibu, ini untuk saya. Nah, nanti saya akan menjelaskan, kita diskusi bersama-sama, kemudian kita belajar bersama ya Bu ya. Jadi nanti Ibu menyimak, ketika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ya Bu ya, atau nanti disimpan dulu, di akhir ditanyakan juga tidak apa-apa, nanti senyamannya Ibu saja gitu ya ya. Baik Bu, kalau begitu kita langsung saja memulai ini ya Bu ya, ke materinya ya. Jadi Ibu tenang saja, kegiatan kali ini jika Ibu menginginkan tidak disebarluaskan oleh orang lain, sangat bisa ya Bu ya. Jadi kami dari pihak rumah sakit akan menjaga privasi atau kerahasiaan dari Ibu dan anggota keluarga, gitu ya Bu ya. Jadi di sini dalam leaflet ini, jadi ada pengertian dari halusinasi pendengaran itu sendiri ya Bu ya. Kalau begitu saya tanya dulu, sebelumnya apakah Ibu tahu apa yang dimaksud dengan halusinasi pendengaran Bu? Sesuai sama Tuan A itu, beliau itu suka berhalusinasi mendengarkan sesuatu, tetapi bagi saya tidak mendengarkan apapun itu Ibu. Ya, jadi betul ya Bu ya. Jadi halusinasi pendengaran itu merupakan gangguan pada indera pendengaran si orang tersebut. Jadi seakan-akan orang tersebut itu mendengarkan suara-suara yang tidak bisa kita dengar dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Jadi sebetulnya suara-suara yang didengarkan itu tidak nyata, gitu ya Bu ya. Itu merupakan definisi atau pengertian dari halusinasi pendengaran. Kalau begitu, sebelumnya apakah Ibu tahu macam-macam halusinasi itu apa saja gitu Bu? Jadi yang mengganggu orang-orang dengan halusinasi. Sampai saat ini sih saya belum tahu. Jadi pada leaflet ini ada ya Bu ya. Jadi macam-macam halusinasi itu ada bermacam-macam. Di sini disebutkan ada 5 ya Bu ya. Halusinasi pendengaran seperti yang tadi sudah kita bahas ya Bu ya. Kemudian halusinasi penglihatan, jadi melihat sesuatu yang tidak nyata. Kemudian halusinasi penciuman, jadi mencium bau-bau yang sebetulnya tidak nyata, tidak ada. Kemudian halusinasi pengecapan, jadi merasakan rasa-rasa yang sebetulnya tidak ada gitu ya Bu ya. Kemudian halusinasi perabaan, jadi merasakan sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada di permukaan kulit. Jadi pasien itu menganggap seakan-akan dia tuh kayak ada semutnya, kemudian ada serangganya yang merambat di permukaan kulit. Ada poin yang paling penting ya Bu ya, peran keluarga terhadap pasien dengan halusinasi. Seperti yang
diderita oleh tuan A tersebut. Nah, jadi di sini itu ada beberapa, Bu. Jadi yang pertama, ini juga merupakan poin yang sangat penting, yaitu awasi tuan A itu dalam meminum obat secara teratur. Jadi orang yang mengalami halusinasi pendengaran itu harus rutin minum obat. Tidak hanya halusinasi pendengaran saja, tetapi orang dengan gangguan lain juga, khususnya gangguan jiwa, juga sangat wajib minum obat secara teratur sesuai dosis yang telah ditentukan, gitu ya Bu ya. Jadi untuk yang kedua, di sini juga memberikan pujian. Jadi Ibu sebagai anggota keluarga Bu, apabila si tuan A itu melakukan sesuai kegiatan yang sesuai dengan norma, kemudian yang memberikan efek positif untuk dirinya, Ibu harus memberikan pujian, gitu ya Bu ya, agar si tuan A itu tambah semangat lagi untuk proses kesembuhannya. Nah, kemudian di sini juga poin yang sangat penting Bu. Jadi jangan keluarga, kemudian masyarakat itu jangan menganggap seakan-akan tuan A itu tidak dapat disembuhkan lagi. Karena pasien jiwa ketika mendapatkan pengobatan yang teratur, kemudian dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, itu akan memberikan aura positif untuk pasien itu sendiri. Jadi untuk kesembuhannya itu tinggi. Baiklah Bu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Iya, di sini saya mau ditanyakan Bu. Jadi tuan A itu ketika mau diberikan obat, beliau itu tidak mau karena beliau itu merasa bahwa beliau itu sehat, tidak merasakan ada yang sakit, dan ketika diberikan obat juga tidak ada efek apapun, dia tetap merasa ada gangguan-gangguan yang seperti pendengarannya itu. Jadi kadang beliau merasa bosan karena memang pada dasarnya dia merasa sehat dan yang didengar itu memang nyata adanya. Itu solusi dari Ibu gimana ya Bu? Oke, baik. Jadi solusi pertanyaan Ibu tadi itu solusi ketika tuan A itu tidak mau meminum obat gitu. Terus bagaimana cara keluarganya? Nah, jadi ketika pasien itu tidak ingin atau tidak mau meminum obat lagi, mungkin karena sudah bosan karena sehari itu beberapa kali gitu ya Bu, dan dia itu merasa seakan-akan tidak memberikan efek yang positif dengan obat tersebut. Nah, jadi kita bisa pelan-pelan itu menjelaskan manfaat dari obat yang kesehariannya itu. Sekarang saya akan bertanya ya Bu ya kepada Ibu ya. Coba kita mengulang kembali apa tadi yang disebut dengan halusinasi Bu. Halusinasi itu adalah merasakan sesuatu yang tidak nyata. Ya, betul sekali ya Bu ya. Jadi seseorang itu merasakan sesuatu yang padahal tidak ada atau tidak nyata. Jadi tadi juga kita sudah menjelaskan atau berdiskusi tentang jenis-jenis halusinasi ya Bu ya. Coba kita sebutkan bareng-bareng ya Bu ya. Tadi ada 5 hal kalau nggak salah. Yang pertama halusinasi pendengaran, kemudian penglihatan, penciuman, pengecapan dan perabaan. Itu untuk peran keluarganya tadi sudah jelas ya Bu ya. Intinya itu keluarga itu selalu memberikan dukungan yang positif kepada si tuan A tersebut. Tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat. Jadi jangan menganggap pasien dengan gangguan jiwa khususnya halusinasi itu tidak bisa sembuh, karena sebetulnya dengan pengobatan yang teratur, dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat itu dapat membawa aura positif yang dapat menyembuhkan si pasien itu sendiri, gitu ya Bu ya. Demikian diskusi kita kali ini ya Bu ya. Ibu sangat baik sekali ya, Ibu sangat kooperatif, kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik, mampu berdiskusi. Jadi itu sudah sangat baik ya Bu ya. Nanti Ibu bisa disampaikan juga pelan-pelan ke tuan A gitu ya Bu ya. Mungkin pada minggu depan kita nanti bisa Bu untuk berdiskusi lagi, berdiskusi lanjutan dengan tema yang lain gitu ya Bu ya. Baik, siap Ibu. Apakah Ibu bisa? Ya, saya akan sediakan waktu itu. Ya, mungkin di hari dan jam yang seperti ini ya Bu ya, sama-sama sekarang ya. Kalau begitu kegiatan ini kita selesai, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Selamat pagi Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Demikianlah pendidikan kesehatan dengan tema peran keluarga terhadap pasien halusinasi pendengaran. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.